Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai perilaku konsumen, yaitu pendekatan mengenali perilaku konsumen. Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal, lalu yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Nah, pendekatan ini itu adalah suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Atau simpelnya, menurut pendekatan ini, ada asumsi bahwa sebuah produk yang memiliki kegunaan lebih bagi konsumen, maka itulah yang paling diminati. Nah, lalu dalam pendekatan kardinal ini juga terdapat beberapa asumsi, yaitu ada asumsi dari poin 1 sampai poin 7 yang bisa kalian baca sendiri. Lalu yang kedua ada pendekatan nilai guna ordinal. Nah, berbeda dengan pendekatan kardinal yang memfokuskan kajian pada daya atau nilai guna suatu barang, dalam pendekatan ordinal, daya guna itu tidak 100% diperhatikan, tapi cukup diketahui dan nantinya konsumen mampu menyusun urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh ketika mengkonsumsi sebuah produk. Atau simpelnya, semakin banyak produk yang dikonsumsi, itu maka semakin besar kepuasan yang didapat oleh konsumen. Nah, itu menurut pendekatan nilai guna ordinal. Sama dengan pendekatan kardinal, si pendekatan ordinal juga itu memiliki asumsi di dalamnya. Ada dari poin 1 sampai poin 6. Lalu yang selanjutnya ada keputusan pembelian. Yang pertama ada proses keputusan pembelian. Nah, di dalam proses keputusan pembelian itu setidaknya ada 5 peran menurut Shimamura. Peran yang pertama ada disebut dengan initiator. Nah, initiator ini atau pemrakarsa adalah orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau jasa tertentu. Lalu yang kedua, influencer atau pemberi pengaruh. Nah, influencer ini adalah orang yang pandangan atau nasihatnya memberi bobot dalam pengambilan keputusan akhir. Lalu yang ketiga, ada decider atau pengambil keputusan. Nah, pengambil keputusan atau decider ini adalah orang yang sangat menentukan sebagian atau keseluruhan keputusan pembelian. Jadi kayak nanti jadi beli atau enggak, apa yang dibelinya, kapan, bagaimana, dan di mana nanti akan membelinya. Nah, itu adalah decider yang memutuskannya. Lalu yang keempat ada buyer atau pembeli. Nah, buyer ini adalah orang yang melakukan pembelian nyata. Lalu yang kelima ada user atau pemakai. Nah, user ini adalah orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. Jadi contohnya kayak gini, kayak misalnya di rumah, si kakak bilang, "Mah, Pa, kayaknya kita butuh TV baru deh. TV yang ini udah jelek gitu." Nah, berarti si kakak di situ dia berperan sebagai inisiator, pemrakarsa. Jadi orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk. Lalu tiba-tiba si adiknya bilang, "Iya mah apa? Kita mesti beli TV baru. Yang ini udah ketinggalan zaman. Sekarang udah zamannya TV LED yang ukurannya besar." Terus yang bisa dipakai buat multimedia yang lain juga gitu. Nah, berarti si adik di situ dia perannya sebagai apa? Ya, influencer, pemberi pengaruh. Lalu si kira-kira yang jadi decidernya siapa? Nah, iya. Jadi yang jadi decidernya itu adalah bapaknya misalnya. Nah, jadinya yang beli TV-nya atau enggak, ya itu nanti diputuskan oleh decider. Nanti belinya gimana, di mana, kapan. Nah, itu nanti bapaknya yang memutuskan. Oh ya udah, kita boleh deh jadi beli TV. Kita beli TV di toko elektronik. Nanti TV-nya yang merek A, yang 50 inch misalnya. Seperti itu. Lalu yang jadi bayarnya misalnya udah karena papahnya sibuk, kakak aja yang beli TV-nya atau ibu aja yang beli TV-nya. Nah, berarti ibu atau kakaknya itu dia perannya sebagai buyer atau orang yang melakukan pembelian nyata. Nah, lalu ya nanti yang jadi usernya ya bisa kakaknya yang pakai TV-nya, adiknya, mamahnya, papahnya. Nah, itu. Ya, jadi
tidak terbatas hanya satu orang menjalankan satu peran, tapi satu orang bisa menjalankan lebih dari satu perannya. Tapi paling tidak itu adalah sedikit contohnya ya. Lalu yang kedua, ada tahap-tahap dalam proses pembelian. Tahap ini ada dalam proses pembelian itu ada 5 tahap. Yang pertama, menganalisis masalah berupa keinginan dan kebutuhan. Jadinya tujuannya untuk mengidentifikasi adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Lalu yang kedua, mencari informasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa si konsumen itu dapat mempertimbangkan segi manfaat dan pengorbanan untuk mendapatkan informasi. Jadi kayak pertama itu menganalisis masalah dulu. Kita pengennya beli apa, butuhnya beli apa. Misalnya butuhnya beli baju. Nah, berarti otomatis kan kita cari informasi dulu nih. Baju apa sih yang mau kita beli? Apakah baju kaos? Apakah baju dress misalnya? Atau kemeja dan lain sebagainya. Cari-cari kira-kira model yang seperti apa. Terus perkiraan harganya berapa gitu. Nah, itu berarti dia sedang mencari informasi. Lalu tahap yang ketiga adalah mengevaluasi berbagai alternatif pembelian. Si konsumen ini akan menggunakan informasi yang disimpan di dalam memori. Jadi kayak dia pergi ke tempat belanja, kira-kira kalau nggak ada di sana nanti belinya di mana, kalau nggak ada model itu nanti belinya model apa. Nah, itu mengevaluasi berbagai alternatif pembelian. Lalu yang keempat, membuat keputusan untuk membeli. Nah, jika dianggap bahwa keputusan dibuat adalah membeli, konsumen itu akan menjumpai serangkaian keputusan berkaitan dengan jenis produknya. Jadi nantinya kalau sudah membuat keputusan untuk membeli, berarti sudah fix si konsumen itu dia mau belinya produk apa, dengan harga berapa, di toko mana. Nah, itu. Lalu yang kelima, mengevaluasi pasca belinya. Jadi pas habis beli kan kita nggak langsung cuma pakai doang, tapi ada lebih ke pemikiran kayak oh iya ternyata beli di sini barangnya bagus, atau sebaliknya oh ya ternyata beli di sini harganya aja yang mahal, ternyata barangnya biasa aja kualitasnya. Nah, itu adalah mengevaluasi pasca beli yang akan mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Jadi kayak apakah tetap berbelanja di toko tersebut atau pindah toko. Nah, yang seperti itu adalah hasil dari mengevaluasi pasca beli. Ya, sampai di situ aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.